Saya Damar, hari ini akan membagikan 4 kemampuan dasar yang perlu dimiliki oleh seorang penggiat kegiatan alam terbuka. Yang pertama adalah disebut dengan kemampuan teknis. Yang kedua adalah kemampuan fisik. Sedangkan kemampuan yang ketiga adalah disebut dengan kemampuan kemanusiaan. Yang keempat, ini adalah kemampuan yang terakhir, yaitu disebut dengan kemampuan pemahaman lingkungan. Hai, selamat berjumpa kembali. Saya Damar, hari ini akan membagikan 4 kemampuan dasar yang perlu dimiliki oleh seorang penggiat kegiatan alam terbuka. Yang pertama adalah disebut dengan kemampuan teknis. Ini adalah sebuah hal yang sangat penting sekali, hal yang sangat mendasar, yaitu bagaimana caranya kita bisa memilih perlengkapan yang akan kita bawa ke tempat kegiatan alam terbuka tersebut. Kemudian setelah kita bisa memilih perlengkapan yang cocok dengan tempat tersebut, bagaimana caranya kita mengemas perlengkapan tersebut. Sebab cara mengemas perlengkapan yang baik dan benar ke dalam ransel, itu juga akan mempengaruhi bagaimana kita nantinya bisa menggunakan alat tersebut. Jangan sampai setelah kita beli yang baik dan benar, tapi ternyata ketika kita kemas ke dalam ransel itu kurang bagus, sehingga bisa saja rusak, pecah, basah, atau hal-hal apapun sehingga tidak bisa kita gunakan. Dan setelah kita bisa memilih, mengemas, selanjutnya adalah bagaimana caranya kita bisa menggunakan perlengkapan tersebut dengan benar. Ya, siapa tahu kita hanya bisa memilih, tapi tidak bisa menggunakannya dengan baik dan benar. Nah, sahabat pendaki, kemampuan pertama ini yaitu kemampuan teknis, termasuk juga adalah bagaimana caranya kita mendaki dengan aman dan nyaman di gunung tersebut. Yang kedua adalah kemampuan fisik. Maksudnya di sini adalah bagaimana kita memampukan fisik kita agar bisa melintasi jalur pendakian yang akan kita lewati nantinya. Termasuk di sini adalah bagaimana kita melakukan latihan fisik di rumah sebelum berkegiatan dalam terbuka. Ini bisa saja 1 bulan sebelumnya, 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya, tergantung dari medan yang akan kita laluin. Dan juga adalah termasuk menu-menu latihan fisik yang akan kita lakukan nantinya. Seperti misalnya, ini adalah menu latihan fisik yang akan kita jalani adalah lari mini maraton seperti dengan jarak 2,4 km dengan waktu tempuh 12 menit. Ini tergantung dari jenis kelamin dan usia tentunya. Tapi jika kita bisa melewati 2,4 km dalam waktu 12 menit, itu cukup bagus bagi kita semuanya. Kemudian adalah bagaimana kita melakukan latihan fisik pull up, push up, sit up, dan lain-lain. Tujuannya adalah agar fisik kita, tubuh kita dimampukan melintasi jalur pendakian tersebut. Sedangkan kemampuan yang ketiga adalah disebut dengan kemampuan kemanusiaan. Maksudnya di sini adalah bagaimana caranya kita sesama anggota tim, 2 orang, 3 orang atau lebih, dapat saling berkomunikasi dengan baik. Misalnya berkomunikasi untuk berbagi kerja, siapa yang memasak, mencuci piring, menyiapkan menu makanan, mendirikan tenda, dan lain-lain. Dengan adanya komunikasi yang baik antar sesama anggota tim, maka bisa dikatakan secara mentalitas tim tersebut adalah sangat baik dan sangat bagus. Dan mereka bisa melewati rintangan pendakian ke gunung tersebut. Yang keempat, ini adalah kemampuan yang terakhir, yaitu disebut dengan kemampuan pemahaman lingkungan. Maksudnya di sini adalah bagaimana kita bisa memahami kondisi lingkungan di tempat di mana kita akan berkegiatan. Ada baiknya di sini kita bertanya atau bekerja sama dengan penduduk lokal yang mereka memiliki kecerdasan lokal, memahami, mengerti bagaimana kondisi lingkungan alam di tempat mereka, kapan hujan akan datang, dan lain-lain. Selain bertanya kepada penduduk lokal, kita juga bisa mencari informasi pemahaman lingkungan lewat sumber-sumber literatur ataupun internet lainnya, sehingga itu bisa menambah wawasan kita tentang lingkungan di tempat di mana kita akan mendaki gunung. Saya Damar, untuk Anda semua, para penggiat kegiatan alam terbuka. Salam bertualang.